Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari Kitab Hosea, salah satu kitab nabi-nabi kecil dalam Perjanjian Lama. Ini menyoroti sejarah kerajaan Israel yang diberi nama Efraim. Ini adalah kerajaan utara dan ini terdiri dari 10 suku yang terpecah. Dalam studi ini kita sudah sampai di pasal yang ke-11. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Selamat datang, Saudara Riyad. Kami senang bisa berjumpa dengan Anda kembali untuk mempelajari kitab Hosea. Semoga Tuhan memberi kita kasih karunia untuk belajar dan menjelaskan kepada pemirsa bagaimana Tuhan ingin kita secara moral berada dalam terang firman yang kudus. Amin. Tuhan memberkati. Kita sampai di pasal 11, namun sebelum kita memulai studi kita, saya ingin membaca beberapa surat yang kami terima dari para penonton. Ada surat dari Georgette Abauna Abdo, berkata, Tuhan memberkatimu, semoga Anda lebih maju dalam menyebarkan pengetahuan Alkitab. Ada juga surat dari Sohair Magdi, di mana dia berkata, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ada 3 kali. Semoga Allah semakin dan semakin memakai Anda memberkati program ini bersama semua orang yang mengerjakannya. Semoga Tuhan berkati Saudara Ayat dan semoga Anda semakin meningkat. Semoga semua kitab suci menjadi berkat bagi banyak orang. Saya ingin memberitahu Anda bahwa Allah berbicara kepada saya melalui semua kitab suci. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan untuk program yang luar biasa ini. Terima kasih banyak, kiranya Tuhan memberkati Anda kembali. Ada pesan dari Abraham Taki, berkata, semoga Tuhan memberkati pelayanan ini dan mereka yang mengerjakannya. Anda semua yang berbagi dalam penjelasan ini, bersyukur kepada Anda dan kepada semua saluran Kristen yang menjanjikan firman Allah. Terima kasih atas usaha dan kerja kerasnya. Saya mengikuti program ini, menikmati dan sangat menikmatinya dan saya sangat bersuka cita karenanya. Abraham Taki berkata, semoga Tuhan memberkati pelayanan ini dan semua yang bekerja sama agar dapat menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Nehat Rabati berkata, kiranya Tuhan memberkati, diberkatilah Anda, diberkatilah semua jerih payah dan pekerjaan Anda yang luar biasa, semoga terus meningkat dalam nama Tuhan Yesus. Saudari Vergin Hayah berkata, program yang paling menakjubkan, semoga Tuhan menambah kasih karunia dan berkat, semoga Tuhan mengubah setiap hari Anda menjadi hari Valentine di dalam hidup Anda dan keluarga. Samir Aat berkata, Tuhan memberkati Anda dan memberi Anda kemampuan untuk terus melakukan pelayanan yang luar biasa ini. Kami berdoa agar Tuhan melipat gandakan buah-buahnya. Jelas semua respon menyoroti manfaat untuk kita membuka Alkitab, dan ketika Alkitab, firman Tuhan menjangkau jiwa-jiwa. Jika Anda bisa mengatakan sepatah kata kepada hadirin yang mengikuti kita, apa yang akan Anda katakan? Nah, jangan lagi menjauh dari firman Allah. Mari kita tidak hanya memiliki penampilan religius atau beberapa hiburan spiritual, namun mari kita serius. Yesaya berkata, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Saya akan membaca beberapa surat dalam 30 detik, Silakan lanjutkan. karena mereka punya pesan yang ditujukan kepada Anda. Ada banyak ucapan terima kasih kepada Anda sebenarnya, seperti Hana Mauris yang berkata, damai sejahtera untukmu. Terima kasih atas program ini.
Saya mengikuti programnya 3 kali sehari, per hari, dan bahkan pada hari Sabtu dan Minggu, saya masuk ke YouTube dan situs web untuk menyaksikan episode-episode sebelumnya. Jadi saya bersyukur dan Terima berterima kasih. Ini benar-benar menyenangkan, terima kasih Tuhan. Ada juga dari Morshed dari Prancis. Dikatakan, saya penggemar berat program ini. Tuhan berkati Anda dan semoga Dia menjaga pelayanan Anda tetap berjalan. Sampaikan salam saya kepada keluarga dan juga Saudara Yosef Riyad. Pesan dari Basma di Irak. Dia berkata, Saudara Ayat, damai sejahtera Kristus bagi Anda. Saya dari Irak, terima kasih atas program yang sangat bagus, semua kitab suci, dan saya mengikutinya sejak awal. Semoga Tuhan melindungi Anda dan memberi Anda kesuksesan. Salam hangat dan tulus. Untuk Saudara Yosef Riyad, saya sangat menikmati mendengarkan program, terutama ketika dia menjadi tamunya. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Kami Amin. bersyukur kepada Tuhan untuk para followers. Satu-satunya tujuan hidup kita adalah agar firman Allah dibukakan sehingga sampai ke rumah-rumah dan jiwa-jiwa. Dan mereka diubahkan. Sekali lagi saya meyakinkan kita dengan berkata, demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ini tidak mungkin bisa. Benar, benar. Kembali ke pasal 11, Saudara Yosef, bisakah Anda memberi kami sebuah gambaran tentang isi ataupun tema dari pasal 11 ini? Kita telah memulai bagian baru, seperti yang kita pahami melalui pembagian kitab ini di awal. 3 pasal pertama berhubungan dengan keluarga pribadi. Pasal 4-7 kita melihat kejahatan. Lalu pasal 8-10 kita melihat penghakiman. Di sini kita bertemu dengan Tuhan. Oleh karena itu, nadanya berbeda. Alih-alih nada penghakiman, kita menemukan melodi penebusan. Betapa manisnya melodi ini saat mulai mengatakan, ketika Israel masih muda, aku kasih dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Dia mulai pidatonya dengan kasih. Kita akan baca banyak tentang nada kasih. Sampai kita mencapai puncak ketika dia berkata, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Dalam pasal 14 ayat keempat, ini adalah hal yang menakjubkan terlepas dari semua yang dilakukan oleh Efraim. Yang melawan Tuhan, dia masih mengasihi mereka. Sikap ini memenuhi hati kita dengan penghiburan, karena ketika Tuhan mengasihi, senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Benar. Saya perlu membaca satu ayat saja dan kembali kepada Anda dengan pertanyaan dan meminta komentar. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Ketika dia menyebut Israel pada awalnya, dia berbicara tentang dia sebagai seorang anak yang dikasihi. Dia memanggilnya putranya, dan saya ingin tahu di mana frasa ini dikutip, di bagian lain dalam Alkitab, dan apa maksudnya. Dalam Injil Matius pasal 2 ayat yang ke-6, Matius menerapkannya kepada Tuhan Yesus Kristus ketika Yusuf dan Maria yang diberkati harus pergi dengan anak itu ke Mesir untuk melarikan diri dari kekuasaan kejam Herodes yang jahat, Herodes Agung, hebat dalam kejahatan tentu saja. Jadi ia berkata, Matius berkomentar, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku itu. Baik, jadi ini mengatakan tentang Kristus saat ia Benar. keluar dari Mesir. Saudara Yosef, Anda mengacu pada fakta bahwa frasa ini adalah tentang Kristus. Matius mengutipnya dan menerapkannya pada Kristus. Saya ingin tahu aturan kutipan. Kata-kata di sini tentang Israel. Sementara dalam Matius disebutkan tentang Kristus. Aturan apa yang Matius bisa terapkan pada Kristus? Nah, sebenarnya ada banyak orang yang memiliki sikap hati-hati tentang masalah ini dan bahkan terkadang merasa keberatan. Namun saya ingin mengatakan tidak ada yang aneh sama sekali. Seperti yang kita pelajari dari 2 Korintus pasal 3 bahwa sebab Tuhan adalah roh, atau menggunakan bahasa Wahyu 19 karena kesaksian Yesus adalah roh iman. nubuat. Memang benar bahwa kata-kata ini adalah tentang Israel. Matius mengutip dan menerapkannya pada Kristus. Apakah ini aneh? Saya tidak melihat sesuatu yang aneh. Untuk lebih dari satu alasan. Alasan pertama adalah bahwa tidak ada yang pertama. Ini bukanlah satu-satunya ayat di mana kita melihat persimpangan, jika saya berani mengatakan, antara Kristus dan Israel. Karena Israel adalah seorang hamba. Kita melihat tema ini lebih dari satu tempat. Kita baca tentang Kristus sebagai seorang hamba, terkadang ini juga bersinggungan satu sama lain, seperti dalam Yesaya 49. Benar. Perkataan dalam Yesaya 49 adalah tentang Kristus. Namun mereka mengklaim bahwa itu tentang Israel. Tidak, itu tentang Kristus, dan saya akan menjelaskan perkataan ini. Kristus adalah seorang anak, bukankah begitu? Benar. Di sini ia berkata demikian. Dan Musa berkata kepada Firaun, Israel adalah anak sulungku. Iya. Sekali lagi, Kristus adalah anak Allah, benar? Israel adalah pokok anggur. Tetapi sebuah Simbol. pokok anggur yang menghasilkan buah anggur yang buruk, Kristus adalah. Pokok anggur yang sejati. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Kristus datang dan menempatkan dirinya di bangsa yang buruk ini, namun dalam kesempurnaan mutlak.
Yang menjadi kegagalan mereka, ia justru sukses dengan unggul. Iya. Ini kan saya menjelaskan perkataan saya. Israel adalah anak sulungku. Demikianlah kata Musa kepada Firaun. Allah berkata kepadamu, Israel ialah anakku yang kusulung. Biarlah anakku itu pergi. Sebenarnya bangsa itu ditebus dengan seekor anak domba. Kristus, anak yang dikasihi, datang. Namun dia tidak ditebus, tapi dia menjadi penebus. Ini adalah perbedaan pertama antara Israel sebagai seorang anak yang perlu ditebus dan Kristus sebagai anak yang datang untuk menebus. Yang kedua, Kristus adalah seorang hamba dan Israel adalah seorang hamba. Namun baca Yesaya 42 kita akan menemukan hal yang menakjubkan tentang hamba yang gagal ini, yaitu Israel. Yang buta dan tuli. Iya. Bayangkan bahwa Anda memiliki seorang hamba dan hamba itu buta. Dia berguna untuk apa? Mungkin Anda mengatakan, oke, karena terkadang orang buta juga dapat melakukan beberapa hal, namun dia juga tuli. Lalu jika Anda menginginkan segelas air dan ingin menemukan cara untuk memberitahukan kebutuhanmu agar dia dapat memberikannya padamu, ini akan menjadi sejuta kali lebih mudah. Karena Anda pergi ke sumbernya, ke tempatnya, dan bawa segelas air untuk dirimu sendiri. Ini lebih mudah bagi Anda daripada meminta kepadanya. Dia adalah hamba yang tidak berguna, dan seperti inilah Israel. Dalam Yesaya 42 ada seorang hamba yang buta dan tuli. Kristus adalah seorang hamba. Dan kehendak Tuhan akan Terlaksana olehnya. Sungguh. Israel adalah pokok anggur yang menghasilkan buah anggur yang buruk. Kristus adalah pokok anggur, dia menyenangkan hati Allah dan orang-orang. Jadi Matius mengutip ayat ini tentang Kristus sebagai anak karena Kristus datang untuk berjalan di jalan yang sama dengan bangsa ini. Mereka memulai jalan dari Mesir. Kristus juga untuk menjadi mirip dengan bangsa ini memulai jalan dari Mesir. Dia pergi dari Mesir. Mereka dibaptis di laut dengan Musa. Seperti dikatakan 1 Korintus pasal 10 kepada Pasal kita, 10. Kristus kemuliaan bagi dia datang setelah Mesir. Dia pergi ke sungai Yordan untuk dibaptis Iya. oleh Yohanes. Ya. Dalam pasal 4 dia pergi ke padang gurun. Mereka juga pergi ke padang gurun, namun ada perbedaan besar. Mereka menguji Tuhan di padang gurun. Tetapi Kristus ketika berada di padang gurun berkata kepada iblis, janganlah. Mencobai Tuhan Allahmu. Seberapa jauh perbedaan antara Israel di padang gurun yang karena ketidakpercayaan mereka mengembara selama 40 tahun. Dan Kristus di padang gurun yang menunjukkan kesempurnaan mutlak lalu memulai pelayanannya. Dia mulai menjarah milik si orang kuat yaitu iblis dan membebaskan para tawanannya. Terima kasih Saudara Yosef untuk penjelasan yang sangat jelas ini. Kita saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, satu-satunya hal yang mungkin Allah gunakan dengan Anda adalah kasih. Karena dia menggerakkan gerbang surga dan neraka untuk menggapai hati Anda. Namun dia berhenti di situ. Dia mengetuk pintu hatimu dengan lembut dan berkata, lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Dia tidak akan dan tidak akan pernah menghancurkan pintu. Karena dia tidak akan memaksakan dirinya ke dalam hidup kita. Dia sangat mengharapkan kita untuk menanggapi kasih-Nya. Saya memiliki pertanyaan tentang ayat 2. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka di hadapanku. Siapakah itu yang dipanggil? Silakan Saudara Yosef. Jelas bahwa Tuhan mengasihi Efraim ketika masih kecil. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Namun, apakah Efraim menanggapi kasih Allah dengan kasih? Sayangnya tidak. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka menyembah anak lembu embas secara langsung. Lalu Allah memberi mereka perintah-perintah itu dan bukan semuanya. Dia mengutus nabi bagi mereka. Ini arti dari perkataan dalam ayat 2. Makin kupanggil mereka, maksud mereka bahwa semakin para nabi memanggil orang-orang untuk kembali kepada Tuhan dan bertobat, semakin yang terakhir pergi. Mereka meninggalkan para nabi dan Tuhan. Mereka jatuh makin jauh dari belakang Tuhan. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan mempersembahkan korban kepada patung-patung. Sebanyak Tuhan bermurah hati kepada mereka, sebanyak itu juga mereka menyinggung perasaannya ketika mereka menyembah berhala. Oke. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Ayat 3 berkata, akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkut kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mohon komentari apa yang Tuhan lakukan kepada Efraim, Saudara Yosef. Nah, ayat-ayat hebat ini digunakan oleh para penginjil berkali-kali dalam penginjilan mereka. Mereka mengatakan kepada orang-orang perkataan ini. Mereka
mengatakan bahwa Tuhan mengajarkan Efraim bagaimana harus berjalan. Dia berjalan bersama mereka selangkah demi selangkah. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Ketika Anda memiliki anak kecil, Anda bersuka cita karena dia dan memegang tangannya untuk mengajarinya. Atau seperti yang dikatakan penyair, setiap hari saya mengajarinya cara mengarahkan busur, lalu ketika lengannya menjadi kuat, dia membidik saya. Inilah yang mereka lakukan kepada Tuhan. Dia mengajari Efraim cara berjalan, memegang tangan mereka, tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Jadi, di awal kitab ini kita bertemu dengan seorang wanita yang tidak setia. Di sini dalam pasal ini kita menemukan anak-anak yang tidak setia. Mereka mengingatkan kita pada anak yang hilang dari Lukas pasal 15, tapi mereka tidak tahu bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan. Aku menarik mereka dengan tali kebaikan. Dengan ikatan kasih. Allah berusaha dengan jiwa-jiwa yang begitu banyak kasih. Namun sayangnya, dia tidak hanya melakukan itu, tetapi bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Jadi Tuhan melakukan persis seperti yang dilakukan seorang ayah pada anak yang berharga dan tersayang. Nah, bagaimana mereka menanggapi Tuhan? Dengan cara berikut, sayangnya mereka beralih ke berhala dan patung untuk disembah. Oke, saya ingin mendengar komentar tentang ayat 5. Mengapa sikap mereka terhadap Mesir dan Asyur? Apa yang mereka lakukan? Ya, sebenarnya hubungan antara Mesir, Asyur, dan Efraim disebut lebih dari sekali dalam kitab ini. Contohnya dalam pasal 5 ayat yang ketiga, ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tetapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sekali lagi dalam pasal 7 ayat 11 yang berkata Efraim telah menjadi merpati tolol tidak berakal dengan memanggil kepada Mesir dengan pergi kepada Asyur. Yang artinya bahwa mereka pergi ke Mesir dan Asyur. Yeremia mengatakan ini juga dalam pasal 2. Dan sekarang apa untungmu untuk pergi ke Mesir? Hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur? Hendak meminum air dari sungai Efrat? Apa yang kau peroleh berkeliaran sana sini dan meninggalkanku? Kau melakukan dua kejahatan besar. Benar. Ayat 7 berkata, umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namanya. Saudara Yosef, kami juga ingin mendengar komentar mengenai sikap mereka terhadap Tuhan. Nah, saya bisa mencium adanya ratapan. Seolah-olah Tuhan meratapi bangsa ini umatnya. Orang-orang itu adalah milikku, orang-orangku, namun umatku betah dalam membelakangi aku. Seperti yang kita katakan, mereka tidak memiliki masalah untuk memohon kebaikan Raja Mesir atau Raja Asyur. Namun mereka tidak mau datang kepada Tuhan untuk mencari belas kasihannya, walau mereka memanggil mereka kepada Yang Maha Tinggi. Kata ganti di sini mengacu kepada nabi-nabi. Jadi para nabi memanggil orang-orang kepada Yang Maha Tinggi, namun tidak seorang pun memuliakan Allah di depan mata umat itu. Tidak ada yang meninggikan dia sama sekali. Ini berarti bahwa tidak ada yang memuliakan Allah di depan mata bangsa ini. Oke, terima kasih. Ayat 9 berkata, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Yang kudus di tengah-tengahmu dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Jelas di sini bahwa ada janji berkat, Allah akan campur tangan dan tidak akan melaksanakan penghakimannya. Kita perlu menyadari arti dari kata-kata di sini. Nah, jika Anda membaca ayat sebelumnya, yaitu ayat 8, Anda akan menemukan bahwa Allah tidak ingin permalukan mereka seperti Adma dan Zeboim. Kota-kota di sebelah Sodom dan Gomora yang dibakar menjadi abu. Apakah aku akan membakar Efraim menjadi abu? Bukan tugas yang sulit bagi Allah untuk melakukannya. Untuk menahan setiap orang berdosa di dunia dan melemparkannya ke neraka ini sangat mudah bagi Allah. Terlalu sulit bagi dia untuk melakukan hal seperti ini. Namun, penghakiman adalah perbuatannya yang tak lazim. Bukan itu yang menyenangkan hatinya. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Jadi, Efraim, haruskah aku berusaha denganmu seperti aku berusaha dengan kota-kota yang tidak murni zaman dahulu? Kota-kota yang bersebelahan dengan Sodom dan Gomora yang telah kubinasakan bersama Sodom dan Gomora? Haruskah aku berusaha dengan seperti itu? Aku tidak berusaha denganmu seperti itu karena kamu berharga bagiku. Namun dalam ayat 9 dia berkata, aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Tidak akan membinasakan Efraim kembali. Jelas bahwa dia berkata di sini tentang pemulihan pada hari-hari terakhir. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Tapi firman mengikutinya agak menakjubkan. Yang kudus di tengah-tengahmu dan aku tidak akan memasuki kota. Saya berharap bahwa dia akan berkata, akulah yang penuh belas kasihan dan aku tidak akan memasuki kota. Yang kudus. Atau akulah si pemberi dan aku tidak akan memasuki kota. Namun engkau adalah yang kudus. Karena engkau adalah yang kudus, engkau harus menghancurkan negeri ini.
Sebenarnya untuk itu membawa kita ke salib. Ketika Kristus berseru di kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah tidak akan menjawab seruan Kristus pada waktu itu. Namun Kristus menjawab dan berkata, engkau adalah Yang kudus. yang kudus. Seolah karena engkau adalah yang kudus, engkau telah meninggalkan aku. Karena engkau adalah yang kudus, engkau dapat berurusan dengan orang-orang yang tidak murni dan menerima mereka. Engkau memperlakukanku seolah-olah aku adalah orang berdosa. Dengan demikian engkau dapat membenarkan dan mengampuni bangsa ini. Berdasarkan salib saja dan karya Kristus di kayu salib, bangsa ini akan kembali kepada Allah di masa depan. Benar. Oke, terima kasih. Kita akan menerima pertanyaan hadirin. Ayat 10-11 berkata, mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa, sungguh ia akan mengaum, maka anak-anak akan datang dan gentar dari barat seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka, demikianlah firman Tuhan. Kita membutuhkan penjelasan untuk kedua ayat ini. Silahkan saudara. Silakan Saudara Yosef, tentang periode apa ayat-ayat ini berbicara? Ayat 10 dan 11. Ya, saya senang karena pertanyaan itu. Karena ini mengenai ayat 10 dan 11 saja, tidak termasuk ayat 12 yang menyoroti poin yang sama sekali berbeda. Ya. Tempat sebenarnya ayat 12 adalah pasal 12 dan bukan pasal 11. Ya, Kita akan berhenti sejenak di ayat 11 karena ini adalah pokok bahasan. benar. Setelah berbicara tentang yang kudus yang tidak akan datang dalam murka. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu. Dia menyebutkan rinciannya. Aku memutuskan untuk memaafkanmu. Meskipun aku adalah yang kudus, tapi aku mengambil hakku sebagai Kristus di kayu salib. Oke, Lalu bagaimana restorasi akan terjadi? Dia berkata mereka akan mengikuti Tuhan. Ia akan mengaum seperti singa. Sekarang bayangkan seekor singa berjalan di depan dan di belakangnya orang-orang Tuhan seperti berjalan. singa. Tuhan seperti singa. Siapa yang bisa mendekati untuk menyakiti mereka? Oke, Siapa? Anda akan membawa kancuran bagi diri sendiri jika Anda mendekati singa. Anda tidak dapat mengalahkannya. Oleh karena itu Kristus Tuhan seperti singa berjalan di depan mereka dan mereka berjalan di belakangnya. Hasilnya adalah maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat seperti burung, dengan gemetar datang dari Mesir dan seperti merpati di tanah Asyur. Lalu aku menempatkan mereka lagi di rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah dengan kesimpulan yang begitu mulia, pasal ini berakhir yang dimulai oleh ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. ia tentu telah menyebutkan tempat-tempat yang darinya bangsa tersebut akan kembali, Asyur dan Mesir. Ini jelas melalui semua kitab yang berbicara tentang pergi ke Asyur dan Mesir. Namun adakah menyebut laut menyiratkan bahwa ada tempat lain di seluruh dunia di mana bangsa ini terserak? Tempat-tempat yang tak dikenal, negara yang tidak dikenal. Ya, seperti Anda baca dalam Matius 24 secara eksplisit, firman ini berkata mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah, di mana orang Yahudi ada saat ini? Tidak, ajukan pertanyaan dengan cara berbeda. Di manakah mereka? Tidak ada. Benar. Mereka ada di mana-mana seluruh dunia. Dia akan mengumpulkan mereka. Seperti air di laut. Mereka akan Benar. dikumpulkan. Oke, Baik, kita akan menuju ayat 12 untuk mempelajarinya dari pasal 12, karena itu benar. termasuk topik pasal 12. Terima kasih, kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semuanya. Disebutkan dalam ayat 1 tentang Israel bahwa ketika Israel masih muda, kukasihi dia dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Kita tahu bahwa Matius mengutip kata-kata ini tentang Kristus. Kita perlu tahu persamaan dan perbedaan antara Israel dan Kristus. Mengenai persamaan dan perbedaan antara Israel dan Sang Anak, Yesus Kristus, Israel disebut hamba. Kita melihat melalui Yesaya bahwa Kristus secara pribadi adalah hamba yang menderita, yang akan menanggung dosa-dosa umatnya. Kita juga mengerti melalui perjanjian lama bahwa Israel adalah pokok anggur yang menghasilkan buah anggur yang buruk. Tetapi Kristus berkata tentang dirinya, akulah pokok anggur yang benar. Kita juga melihat dalam pasal yang kita pelajari bahwa dia mengatakan bahwa ketika Israel masih seorang anakku mengasihinya, ia adalah anakku. Namun kita juga mengerti bahwa dari Mesir aku memanggil anakku. Sekali lagi ayat ini berbicara tentang Kristus, jadi Kristus adalah anak Allah. Oleh karena itu ini adalah persamaan dan perbedaannya. Karena sejarah bangsa ini dimulai ketika mereka berada di Mesir, lalu mereka meninggalkannya karena dibaptis oleh Musa di awan ketika mereka menyeberangi laut, kemudian mereka memasuki padang gurun. Kristus juga di masa Menang di kecilnya padang keluar gurun. dari Mesir.
Lalu dia pergi dan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan pergi ke padang gurun. Dia dicobai oleh iblis tetapi dia menang. Benar. Baik. Oke. Saya ingin mendengar komentar tentang perkataan yang ada di ayat 3. Akulah yang mengajar Efraim berjalan. Apa artinya? Kita tahu bahwa mengajar Efraim berjalan berarti bahwa Tuhan berjalan bersama mereka selangkah demi selangkah. Tuhan seperti ayah yang menggendong anak kecil berjalan bersamanya. Mereka tidak sadar bahwa Tuhan yang menyembuhkan lalu berpaling Oke. menyembah berhala. Terima kasih semua, terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Pemirsa terkasih, ketika Alkitab berbicara tentang perasaan hati Allah terhadap umatnya, terlepas dari pengkhianatan mereka yang besar-besaran, dikatakan tentang dia bahwa dia mengajari mereka bagaimana menjadi seorang ayah dengan memegang tangan putranya. Dia memimpin mereka, mengajar mereka. Tidak hanya itu, tetapi juga dikatakan, aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Ketika hatimu terbuka untuk menyadari betapa besarnya kasih Tuhan kepadamu saat diungkapkan di kayu salib, maka Anda akan tahu bagaimana mengasihi Tuhan kembali, bagaimana melekat padanya. Ketika Anda memilih menyembah dia, Anda akan berdiri di posisi kasih untuk mengasihi dia, karena dia mengasihi kita terlebih dahulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. حبيبي أيا من لأجلي جرحت وعني ذبحت بأيدي الخطاة أراك حبيبي لذنبي صلبت وكأسي شربت وأنت الإله أراك حسبت مع الآثمين فتاج من الشوك فوق الجبين ولص يسارا ولص يمين وأصوات جند لك قائلين لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله لتنجو إذا كنت أنت الإله هوانا وعارا ومرا سقوك ولم يعرفوك ولم يعلموا بأنك من أجلهم قد أتيت لهم وارتضيت بما قدموا وأنك من أجل كل الأنام بصبر تحملت كل الألام وذقت العذاب ومر السقام حبيبي لكي تمحو عني اللثام تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي وأنت الإله تجرعت كأسي Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung. Ubah dan bebaskan aku.